Umbul Martani. Umbul Martani. Jauh ya? Jauh banget Mas. Jauh. Dan ternyata itu menjadi momentum pertama kali saya berkenalan dengan kelompok tani kopi, Mas, yang kemudian menjadi supplier kami. Jadi terhubung, terkoneksi gitu loh. Secara tidak sengaja sih. Gila, durasinya udah tinggal matian. Ya. Oke. Nah, ketemu Bajang, tak lanjutin dulu kan belum sampai. Tahu. Nah. Sebentar dulu dong. Mas Bajang dikasih tahu dong nama aslinya siapa, nama penanya siapa? Oh iya. Nama aslinya Irwan Firmansyah. Tapi dia lebih terkenal Irwan Bajang. Jadi buku-bukunya itu yang melankolik gitu kan. Ya. Jadi buku pertama dia itu bercerita tentang Razonka, rumah merah kita. Saya yakin itu salah satu terinspirasi karena kerjaan kita di kontraan lah. Apaan tuh? Ya itu, diskusi, aksi, refleksi, demonstrasi kan gitu ya. Itu. Aksi, refleksi. Ya, itu. Refleksinya pijet apa? Enggak lah. Enggak ya? Memikirkan Siapa evaluasi lah tahu. gitu ya. Masih refleksi pijet. Oh ya. Pegel aja. Iya, itu bisa juga itu. Refleksi. Oke. Terus sekarang 2014 saya bikin kedai kopi. 2014 masuk ke 2015 Bajang itu penerbitannya udah tumbuh dengan baik. dengan nama Indie Book Corner. Sekarang masih? Masih. Indie Book Corner ini saya tahu banget. Jadi saya salah satu saksi hidup. Beliau memulai usaha dari kos-kosan petak kecil, Mas. Bikin penerbitan dari petak kecil. Kemudian kos-kosan. Terus habis itu bertumbuh dengan baik, membesar sampai dia itu ngontrak rumah, sampai kemudian dia punya rumah. Rumahnya itu dia pakai buat penerbitan. Ternyata tamu yang datang itu begitu ramai sehingga dia kadang istirahatnya berkurang kan. Nah, kemudian cerita, saya kayaknya sudah mulai butuh kantor deh gitu. Cerita sama saya gitu. Pas ini kan pas di Kiai Mojo itu tempatnya udah nggak cukup, Mas. Jadi karena kita punya tempat yang terbatas waktu itu, jadi hanya sekitar ruko kecil gitu ya. 6 bulan jalan ini bagus prosesnya, tempatnya nggak cukup, kita harus pindah. Nah, waktu itu kami pindah di Gorongan. Nah, di Gorongan ini kita lihat ternyata tempatnya luas sekali, 500 meter persegi, 2 lantai kan. Nah, terus Bajang bilang, saya perlu kantor, saya sampaikan gimana kalau kita collab gitu kan. Nanti kamu yang di atas buat penerbitan, kamar kerja penerbitan, sebelah kanan nanti bisa buat toko buku, belakangnya ada bar, sebelah kanannya nanti kita buat ruang diskusi atau misalnya tempat yang lain gitu ya. Nah, disitulah kemudian kita ketemu momentum yang tepat, kopi dan buku. Makanya muncul slogan sibuk baca banyak ngopi. Ini tagline dongeng kopi Gorongan, sibuk baca. Jadi kita sebenarnya punya sibuk baca banyak ngopi. Apa nggak kekenyangan, Mas? Sibuk baca banyak. Itu baca mulu, ngopi mulu. Iya. Terus nggak ada istirahat. Ya ada istirahatnya lah, Mas. Cuman ini sebenarnya adalah bagian bahwa kalau kamu ke dongeng kopi, kamu itu bisa tempat membaca dan juga menikmati kopi gitu loh. Karena di situ juga akhirnya kegiatan-kegiatan berbagai irisan buku dan kopi itu muncul. Jadi kita kan ada ngaji kopi, terus ada bedah buku rutin, sekolah kelas independen Bajang yang membuat dia diundang Kick Andy itu kan. Itu dia. Itu kan dari kelas independen itu bikin kelas menulis gratis gitu kan. Itu. Oke. Akhirnya menjadi ruang literasi baru di Gorongan, karena waktu itu memang kalau kita bicara kopi dan buku yang serius, yang tidak hanya sekedar sebagai etalase, itu ya baru dongeng kopi di Jogja. Kalau habis itu bertumbuhan macam-macam banyak gitu. Itu, Mas. Nah, sekarang kalau misalnya Mas kopi itu nggak ada, Mas, di dunia ini. Piye? Kayaknya sulit sekali saya membayangkan kopi. Kalau nggak ada soda. Bayangkan aja kan masih ada buku. Iya, kalau nggak ada soda gitu ya, sepertinya kehidupan akan berjalan sebagaimana biasa. Tapi kalau nggak ada kopi gitu ya, kayaknya susah sekali dibayangkan. Kenapa? Karena bicara kopi itu bicara
perubahan, Mas. Bicara kopi itu bicara produktivitas. Bicara kopi itu adalah bicara mengenai hangatnya pertemuan dan sapaan. Anjir. Percakapan kan gitu. Coba Mas bayangin ya. Mungkin Mas Kiki pernah ke satu tempat tertentu yang waktu Mas Kiki datang itu masih dikasih teh. Itu levelnya biasa Mas di beberapa wilayah. Tapi kalau udah keluar kopi, ini pasti obrolan panjang dan serius. Jadi strata kopi itu bagi kami, saya melihatnya adalah sesuatu yang hubungannya mengajak bersaudara. Jadi lebih mendalam lagi hubungannya. Dan kopi juga kalau misalnya kita lihat di lipatan sejarah gitu, perjalanan sejarah dari kedai-kedai kopi, itu perubahan bermula Mas. Le Pro Coffee di Prancis itu adalah salah satu kedai yang selalu kita jadikan barometer. Saya kepengen punya kedai yang seperti itu, mendorong perubahan sosial, mempertemukan orang-orang dengan lintas disiplin ilmu, lintas sektoral, dengan lapangan pengetahuan yang luar biasa. Dan kemudian kedai kopi kan sempat juga disebut sebagai penny university gitu ya. Dengan satu penny kamu dapat ilmu yang beragam. Nah, harapan kami kedai kopi Dongeng Kopi itu tidak hanya sebagai tempat orang meminum kopi, tapi juga tempat pertemuan gagasan. Iya, pertemuan orang-orang yang dia mendorong sesuatu yang lebih baik, inovasi dan lain sebagainya. Jadi sulit sekali. Amerika misalnya, saya yakin kalau diboikot kopi gitu ya, Amerika Latin sama Indonesia nggak ngirim kopi ke sana, kayaknya dia juga bakal mandek karena produktivitas mereka dimulai dari kopi. Ya maksudnya dari pagi kopi, espresso, americano, secangkir kopi gitu kan. Dan saya rasa sampai sekarang gitu ya, kita bicara kopi itu bicara produktivitas sih. Beda kalau sama yang lain ya. Kalau yang lain kan masih ada kekhawatiran. Wah ini bikin gemuk misalnya, soda kan gitu. Wah ini pembersih ini kan gitu. Dan lain-lain. Kopi sama juga. Ya kan kalau aku pernah mah gara-gara kopi. Wah, gimana tuh? Kalau itu sebenarnya ya barangkali ambang batas kafeinnya berlebihan satu. Kemudian yang kedua nggak biasa ngopi gitu kan. Karena sebenarnya kafein ini kalau dalam batas tertentu memang dibutuhkan karena memang membangkitkan semangat, gairah. Bikin kita konsentrasi, terjaga lebih. Oke, ya. Berarti nggak mungkin banget ya kalau dunia ini nggak ada kopi ya? Sulit sekali dibayangkan gitu kan? Sulit sekali dibayangkan, oke. Sulit sekali dibayangkan dunia tanpa kopi. Saya tidak tahu, pasti akan berjalan lambat. Karena lewat kopi. Mas, coba Mas bayangin, tahu ini nggak apa yang di komputer loh, JavaScript apa? Itu dia terinspirasi dari kopi Java loh Mas. Java Coffee gambarnya kan. Benar. Iya. Benar, logonya itu. Dulu itu kopi itu disebut a cup of Java, secangkir Jawa. Kenapa demikian? Karena ya memang satu-satunya kopi yang waktu itu memang benar-benar rasanya unik, kopi yang dibudidayakan oleh Belanda di Jawa. Yang dia menjadi negara lain kagak? Di negara lain waktu itu Afrika, kekuasaan Arab kan yang lebih dominan gitu kan. Nah, satu hal yang membuat a cup of Java atau secangkir Jawa ini menjadi terkenal karena Belanda ini membudidayakan. Kalau mengembangbiakan kan ini ya, hewan gitu ya Mas ya. Membudidayakan itu di tanah yang paling subur di dunia, Jawa, Nusantara. Ya. Dan Jawa ini dia punya gunung yang banyak kan Mas. Karakter tanah yang beragam ini yang bikin cita rasa kopi ini begitu menggoda dan luar biasa. Makanya di beberapa event tahunan kopi dunia kemarin itu Indonesia sempat dianugerahi sebagai surga kopi dunia. Karena begitu banyaknya kopi yang beragam dari Aceh sampai Papua, Mas. Dan semuanya bisa ditanam. Ada di Sabuk Katulistiwa. Jadi semua kopi itu yang bisa dibudidayakan itu di Sabuk Katulistiwa, Mas. Di luar itu nggak bisa. Sabuk Katulistiwa itu gimana? Sabuk Katulistiwa itu garis Katulistiwa. Iya, betul. Oke, lu Sabuk Katulistiwa ribet banget bahasanya. Iya, garis Katulistiwa, iya. Maksudnya kena matahari cukup kan gitu, Paman. Ya. Iya sih, aku kopi Aceh tuh aman, kopi Gayo oke gitu. Tapi kenapa aku nggak bisa suka kopi-kopi original, Mas? Sebenarnya belum, Mas, pelan-pelan. Saya cerita ya, saya ngopinya Blandongan, Mas. Blandongan Mato. Saya kan
kebetulan keluarga kami kan Jawa Timur ya, yang memulai pagi dan aktivitas dengan kopi. Dan kopi terus setiap dulu itu. Ibu saya, bapak saya itu selalu ngopi semua, kakak saya dan lain sebagainya. Jadi begitu saya ke Jogja ngopi itu juga kopinya Blandongan. Kan itu kental, manis kan itu. Kan, Mas. Nah, tapi perjalanan waktu, selera itu kan berubah, Mas, gitu kan. Berubah karena apa? Kita berkenalan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu harus dimulai dari proses adaptasi. Ya. Jadi dari kopi, kami menyebutnya itu kopi ini ya Mas, kopi komersial. Jadi kopi-kopi rakyat lah, kopi-kopi rakyat yang dia sangrai gelap, gilingan halus, rasa pekat. Kemudian bergeser ke kopi specialty yang tadi disebutkan oleh Mas Kiki, kopi-kopi yang single origin, golongan asal dari Aceh Gayo, merunut siapa, di mana lokasinya, siapa petaninya, bagaimana prosesnya gitu. Nah, itu prosesnya juga pelan-pelan betul gitu. Jadi pertama dari kopi itu, terus nyoba kopi ini, kita biasakan, ternyata enak, coba gitu. Nah, di Dongeng Kopi juga kayak gitu, Mas. Jadi ketika orang mau ngopi datang ke sini, biasanya kalau misalnya dia masih pertama kali belum biasa ngopi, kita rekomendasikan ya kopi campur susu, gitu kan, latte, cappuccino. Nanti pelan-pelan kita kasih sugesti atau cobalah kopi ini gitu kan. Nah, sebelum masuk ke kopi-kopi yang lain biasanya kita kasih dulu cold brew, kopi yang diekstrak 8 jam itu. Pelan-pelan jadi kita mendapatkan pelanggan pecinta kopi itu pelan-pelan, Mas, berproses. Enggak yang tiba-tiba. Ya sebagian ada yang tiba-tiba, tapi juga kami juga bersedia berproses untuk mendorong mendorong teman-teman yang sebelumnya barangkali pesannya teh leci jadi senang kopi. Pelan-pelan. Bener loh, Mas. Penjualan terbaik di kedai kopi adalah teh leci. Saya bisa pastikan. Kedai kopi, Cik. Bukan kedai leci loh. Atau kedai... Tapi Mas, dari belum usum kopi, dari belum usum kedai sampai usum kedai, saya tetep loh cuma kopi susu doang mentok. Tapi nggak apa-apa, nggak dosa tuh. Enggak lah, nggak apa-apa. Itu kan selera, Mas. Lah, iya makanya. Iya. Oke. Selera. Kami menghargai selera. Dongeng Kopi adalah kedai kopi moderat. Jadi mau pakai gula, mau... Oh, gua kira moderat itu singkatan ya. Mau apa gitu, enggak. Atau mau pakai gula. Kamu mau pakai gula boleh, mau pakai susu boleh gitu kan. Kan ada beberapa kedai yang nggak usah pakai gula, Mas. Di sini nggak ada gula gitu. Bla 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 bla. Anjir, kejam gitu. Oh, yang nggak kejam, dia memang bangun diferensiasinya seperti itu. Barangkali kan. Ya, gitu. diferensiasi boleh. Kalau sih langsung pindah sih. Kalau kami memfasilitasi, nggak boleh ngerokok gitu kan. Kalau kami fasilitasi, mau ngerokok bisa di samping gitu ya. Mau ngopi yang selera seperti apa kan gitu. Misalnya kan seleranya suka yang bold atau yang kental, ya kita bikinin yang kental. Yang ringan ya kita bikinin yang ringan. Oke. Jadi customize. Era sekarang kan customize. Bikin harus di custom ya. Iya, bikin kaos tulisannya apa gitu kan. Barisan lulusan corona misalnya kan gitu. Personal banget kan gitu kan. Orang-orang suka seperti itu sekarang. Ya. Iya sih, kalau daripada yang fit gitu mending di custom. Orang juga jadinya kayak dihargai aja gitu perbedaannya gitu. Sehingga ngerasanya lebih nyaman gitu. Makanya ada obrolan, ngopi yang seperti apa? Nah, kalau di sini. Ngopinya yang ngopi yang seperti apa kan gitu. Kalau tadi aku ditanya jawabnya apa? Kopinya, Mas. Sebelum kopi susu, coy. Ini kopi yang gampang aja, Mas. Kopi yang gampang aja. Kopi yang gampang. Gue yakin pasti barista aja bingung. Iya, kopi apaan, coy? Tadi dia mikirnya udah aneh-aneh, enggak, kopi susu yang pokoknya ada susunya aja. Itu aku masih bisa masuk gitu. Tapi kalau kopinya doang, ya ampun deh. Mudah-mudahan nanti bisa, Mas ya. Bisa lah pelan-pelan. Iyalah. Oke. Mas, ini terakhir. Ya. Kalau dunia ini nggak ada buku, tadi kopi sulit membayangin, sekarang nggak ada buku masa sulit juga. Bayangin doang masa sulit. Saya rasa kalau dunia nggak ada buku, banyak orang-orang tolol. Jadi chaos. Katanya kita bertutur. Kan bisa disampaikan secara bertutur. Ya, maksudnya ada podcast sekarang, dulu ada radio. Gini, Mas, coba Mas bayangin. Sekarang ini kan yang paling kenceng itu apa? Orang di sosial media kan makan hoak kan. Coba kalau dia nggak punya asupan pengetahuan, Mas, nggak pakai filter, pakai saring gitu. Iya. Nah, budaya tutur yang dia diulang-ulang terus-menerus gitu kan, yang misalnya dia itu satu hal yang keliru, itu bisa jadi dianggap kebenaran kan begitu. Wah, ini misalnya kayak isu, saya loh ya tak kasih tahu ini, Mas. Di grup
WhatsApp-nya keluarga itu ya. Saya lihat itu ya. Saya lihat itu ada broadcast kebangkitan 15 juta anggota PKI. Coba bayangkan Mas, bagaimana kebangkitan gitu ya dari orang-orang yang dia sudah dilarang ideologinya satu kan, kemudian yang kedua orang-orang itu udah ditahan sekian lama di Orde Baru, terus bisa bangkit, jumlahnya 15 juta lagi. Orang dia aja mau bikin diskusi aja udah beberapa kali kita lihat dibubarin. Nah, tiba-tiba bisa bangkit. Coba kalau orang nggak paham, kan dipakan mentah-mentah Mas. Kayak gitulah. Maksudku hal-hal yang itu sebenarnya bisa disaring gitu lewat buku, lewat pengetahuan gitu ya. Itu setidaknya meminimalisir ketololan. Minimalnya kalau orang ada buku, orang mau baca Mas. Kalau orang mau baca, orang akan mencari tahu Mas. Kalau dia nggak mau baca, kalau nggak mau